Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bingka Warna, bincang kesehatan warga Banua. Halo sobat sehat semuanya. Kali ini nih topik kita akan kita bahas tentang pria sehat hidup hebat. Dengan Dio di sini sebagai host, kita bakal ngobrol ini. Mungkin agak sedikit tabu, tapi mungkin penting banget nih para kaula muda, para pria khususnya, dengan tema mencegah dan mengobati penyakit impotensi pada pria. Topik ini mungkin bikin kita canggung, tapi percaya deh bahwa pria di luar sana yang diam-diam mungkin agak malu mengutarakan tentang penyakitnya tersebut bisa dicegah dan diobati, yaitu impotensi atau disfungsi ereksi. Sudah hadir di depan kita semua narasumber dokter spesialis kita, Dr. Jeffrey Alvari. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Dio. Oke, spesialis andrologi ya? Andrologi, betul. Oke. Mungkin sedikit nih, Dok. Beberapa orang yang konsultasi nih masalah impotensi nih, Dok. Gimana, Dok? Mereka itu datang dengan mengutarakan hal secara langsung kah tentang impotensi ini tadi, atau mungkin malu-malu sedikit, Dok, biasanya, Dok? Jadi saya ngeliat komunikasi Mas Dio ke saya ini mengingatkan saya dengan pasiennya agak malu-malu. Agak malu-malu. Kadang dia suka gitu dulu, kayak gugup dulu ngomong, kayak agak tabu. Karena memang kita ya di Kalimantan Selatan tuh agak tabu untuk membicarakan masalah seksual. Jadi dia tuh nggak bisa pelong datang, "Dok, saya susah ereksi." Tidak semudah itu. Dia pasti kayak agak keraguan. Tapi saya paham hal tersebut ya, karena kita jarang diajarkan sejak pendidikan. Padahal yang namanya fungsi ereksi itu sangat penting banget, mulai dari usia muda sampai tua. Jadi memang problemnya kadang orang-orang tuh banyak yang malu, padahal nggak ada yang salah dengan kita berbicara tentang masalah ereksi, menyebut kata penis. Kata penis itu adalah organ reproduksi. Pelajaran resmi biologi, kenapa kita harus malu menyebut kata penis? Dan itu memang penting untuk diajarkan supaya kita tahu bagaimana organ reproduksi yang sesungguhnya. Selama konteksnya digunakan untuk ilmu pengetahuan, kita nggak perlu malu loh ngomong-ngomong masalah tentang ereksi, tentang penis, vagina, vulva, dan organ reproduksi lainnya. Oke, baik. Nah, mungkin sobat sehat semua nih ya, mungkin sedikit nih kita tanya dulu ke dokter Jeffrey atau dokter Jeff nih panggilannya. Bebas ya. Iya. Baik, kita panggil ke Dr. Jeff. Dr. Jeff, bagaimana apa sih mungkin tentang penjelasan impotensi itu tersendiri sih, untuk masalah apa tentang medisnya atau bahasa awamnya nih, biar sobat sehat bisa mendengarkan arti dari impotensi tersebut. Ya, jadi impotensi itu gampangnya gini, Mas Dio ya, susah untuk ereksi, nggak bisa ereksi. Oke. Ya, Mas Dio sudah nikah? Sudah ya. Sudah punya anak? Sudah ya. Iya. Berarti kan alhamdulillah untuk fungsi reproduksinya aman ya. Siap. Kita taunya gimana? Kalau kita satu hubungan nih dengan istri ya, Mas Dio ya, main bisa sampai kerasnya bagus, nggak ada masalah, bisa sampai ejakulasinya plong tanpa ada kendala, itu tanda ereksi yang sehat. Jadi ereksi penis yang sehat itu kekerasannya tuh ada derajatnya. Yang bagus itu seperti timun, atau kalau kata orang Banjar kayak ulin tarandam. Oke. Ulin karas lo, Ulin dirandam tarandam, makin karas lagi. Nah, jadi karasnya tuh karas benar. Itu yang bagus penis itu. Ya. Oke. Tapi kadang ada pria-pria bisa sih ereksi, cuman kok kayak tengalih kayak itu nah. Nah, itu biasanya kerasnya kayak pisang lawan kulitnya tuh nah. Nah, itu udah mulai kerasa, aduh ada kendala nih, kenapa? Karena kayak bahari pas anum yo. Nah, itu udah tanda tuh gejala-gejala disfungsi ereksi. Tapi ada juga yang gejalanya mulai berat. Mun berat tuh kada kawa masuk, Mas Dio. Jadi lo sudah agak keras nih, tapi hendak masuk jadi kayak membulik gitu dong. Iya, karena kurang keras. Itu yang udah masuk ke kriteria yang cukup disfungsi ereksi yang berat. Jadi kadang keluhannya ada yang susah keras, atau bahkan awalnya keras tapi tiba-tiba kempes di tengah. Nah, itu udah masuk ke disfungsi ereksi. Oke. Penyebab utama, Dok. Penyebab utama apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami hal tersebut? Ya, jadi kalau penyebab secara garis besar ya, itu kita bagi jadi 3 penyebab. Nah, atau gampangnya gini deh, kita bagi jadi ada yang penyebab usia muda tersering dan usia tua. Jadi kalau yang usia muda, kayak Mas Dio ini kan kelihatannya keren, gagah ya. Tapi ada juga pasien-pasien yang seperti Mas Dio, usianya produktif, gitu ya, gagah, datang dengan saya keluhannya gangguan impoten. Bahkan ada orang-orang yang berotot, usia muda berotot besar, juga mengidap impoten. Bisa.
terjadi itu? Kok bisa usia muda timbul impoten? Jawabannya adalah karena faktor pikiran atau psikis. Pikiran dok ya. Misalnya kita stres, cemas, pasti akan susah ereksi. Jadi gini Mas Dio, saya minta gerakan tangannya atas turun bisa? Kanan atau kiri? Bebas kanan kiri bisa? Oke, sebelah kiri. Ya. Oke. Kalau saya suruh ereksi sekarang bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Pasti perlu tempatnya yang nyaman dulu. Ya, yang perlu ada rangsangan istri. betul. Ya kita moodnya enak. Halusan bagus. Betul. Iya. Karena apa? Yang ngatur ereksi ini sarafnya nggak bisa kita kontrol, Mas Dio. Kalau ngatur tangan bisa, sarafnya kita kontrol. Penis nggak bisa. Harus ada tempatnya yang nyaman. Nah, sarafnya ini baru kerja kalau kita kondisinya relax, tenang, chill. Jadi nyantai. Kalau kita ruwet banar gawian nih harian, bulik di mamai bini, anak bemamai nakal banar, mau bajaki hubungan lawan bini, udah stres duluan, akhirnya apa? Susah ereksi. Dan itu sering terjadi pada pria-pria usia muda. Makanya hati-hati, kita mau usia muda ataupun tua bisa terkena penyakit impotensi. Nggak mesti yang di atas 40 tahun. Betul. Atau lansia dok ya? Usia muda ada yang baru menikah, bahkan sering saya sering nemuin ada beberapa kali ada kasus ya, pria baru nikah 2 bulan 3 bulan sudah dicerai istrinya karena katanya susah ereksi. Nah ini ironis banget ya, karena mereka nggak tahu kalau sebetulnya itu bisa diperbaiki, ditangani ya. Jadi jangan serta-merta langsung ditinggal gitu aja atau merasa udah ini kayaknya nggak bisa sembuh. Nah itu yang usia muda penyebabnya Mas Dio. Kalau usia tua di atas 40 tahun, ini ada 2 penyakit tersering. Yang satu tuh penyakit pembuluh darah. Jadi pembuluh darah penisnya rusak. Atau yang kedua yang sering saya tangani itu adalah kelainan hormon testosteron. Kita ini laki-laki Mas Dio punya bensinnya. Oke. Ya. Apa itu dok bensinnya dok? Bensinnya ngarannya hormon testosteron. Nah, tapi masalahnya bensin kita nih mulai turun di usia 40 tahun ke atas. Makin hari makin turun. Makanya terasa lakian tuh biasanya usia 40 tahun ke atas tuh mudah ngantuk, mudah pemamaian, dikit-dikit tersinggung, terus juga pina kada berenergi, uyuh tarus gawian, dan kadang ereksi paginya kok jarang ya. Karena kayak bahari pas anum karas tarus nih pagi bangun pagi karas lo kita rancak lo. Nah, sudah tua tuh kadang terasa tuh kok kayak kada tapi karas jarang. Itu penanda hormon testosteronnya rendah. Perlu kita pastikan deteksi lagi. awal itu dok berarti. Iya, itu gejala. Nanti kita cek lagi darahnya. Kalau memang hormonnya rendah, nah itu cocok untuk terapi isi bensin atau terapi penambahan hormon testosteron. Prianya dijamin bisa untuk memperbaiki kesehatannya, moodnya lebih stabil dan fungsi seksualnya lebih memuaskan. Oke. Untuk testosteron itu tadi dok, testosteron itu tadi, apakah ada alat ukurnya di kita itu dok? Gimana untuk kita periksa dulu ke lab atau gimana sih istilahnya? Jadi kalau hormon testosteron tuh periksanya di darah. Iya, jadi darah diambil darah di laboratorium, nanti ketahuan tuh ada angkanya berapa ratus. Kalau angkanya rendah dan ada gejala, itu indikasi untuk terapi penambahan hormon. Oke. Gitu ya. Dan jangan salah, banyak yang anggap terapi hormon testosteron kayaknya susah deh apa-apa. Enggak, simple. Prosedurnya sederhana, tinggal suntik 3 minggu sekali. Kalau orang sibuk ada yang 3 bulan sekali. Bahkan orang-orang tokoh besar banyak yang menggunakan terapi testosteron secara terbuka. Di luar negeri, aktor-aktor besar seperti Robbie Williams, Arnold Schwarzenegger, mereka menggunakan testosteron secara terbuka untuk apa? Untuk alasan kesehatan. Di Indonesia, Deddy Corbuzier di salah satu podcast dia cerita sedang menjalani terapi namanya testosteron replacement therapy. Untuk apa? Kesehatan. Jadi untuk kesehatan, bukan kita untuk gaya-gayaan atau apa, untuk kesehatan. Karena kalau rendah ada gejala, itu merupakan sebuah penyakit. Oke, mungkin sedikit nih dok buat sobat sehat semua, untuk yang terapi testosteron tadi gimana? Singkat nih dok. Ya, jadi terapi testosteron pasti alur awal kita harus cek dulu, dicek darahnya, dicek ada gejala apa enggak. Untuk awal dulu ya. Iya. Indeksi pertama. Kemudian kita cek lagi, apakah ada kontraindikasi atau penyulit yang kada boleh terapi testosteron. Misalnya ada kanker prostat, tidak boleh. Atau darahnya terlalu kental, tidak boleh. Kalau sudah aman, ada gejala, nggak ada penyulit, boleh terapi testosteron. Gimana terapinya? Disuntik. Suntiknya di mana? Di otot, biasanya di bokong. 3 minggu sekali. Biasanya. Betul. Nah, itu ngebantu banget. Nanti biasanya setelah 2-3 bulan kerasa tuh ereksinya bagus. Bahkan pada lebih pasien semangat ya dok. Betul. Bukan hanya fungsi ereksi, dia lebih semangat, lebih berenergi, nggak mudah ngantuk, dia berasa kayak awet muda lagi. Jadi anti aging gitu ya. Nah, bahkan dia ya pada pasien-pasien yang mengidap gangguan ereksi, dia pada beberapa kasus sering perbaikannya itu tanpa perlu minum obat-obat ereksi. Cukup hormonnya bagus, dia udah ngerasa udah siap tempur lagi nih. Nah, makanya untuk pria-pria di atas 40 tahun coba deh pertimbangkan cek hormon testosteron. Cek hormon. Saya juga udah pernah cek soalnya. Alhamdulillah masih normal. Dok, buat sobat sehat di kalangan remaja nih dok.
ini sih apa istilahnya? Ejakulasi mandiri nih, Dok. Mempengaruhi apa? Mandiri, Dok. Oh, mandiri. Masturbasi. Oh, iya. Mempengaruhi nggak, Dok, di input ini, Dok? Oke. Bahasanya ilmiah ya. Ejakulasi mandiri. Ejakulasi mandiri. Masturbasi. Nah, gitu ya. Jadi mempengaruhi gitu, Dok. Oke, istilah baru ya. Jadi masturbasi apakah bisa menyebabkan gangguan impoten atau gangguan ereksi? Sebetulnya tidak. Tidak, Ya. oke. Buktinya apa? Saya yakin laki-laki itu ya hampir 70% lebih dia itu saat usia remaja pernah melakukan masturbasi. Oke. Bahkan ada yang dia rutin seminggu 2 kali ya. Tapi itu tidak akan mempengaruhi ereksi, apalagi mempengaruhi kualitas sperma. Nggak akan pengaruh. Tapi bisa aja loh secara tidak langsung. Saya pernah nemuin ada kasus seorang pria usia muda. Dia dulu pernah melakukan masturbasi cukup sering, tapi dia merasa cemas dengan kebiasaan masturbasinya ini. Dia ngerasa tidak nyaman, dia ngerasa berdosa, dia ngerasa bersalah dan tidak enak dengan hal ini. Akhirnya apa? Karena stresnya ini bisa mengakibatkan dia menjadi bersalah dan sulit untuk ereksi. Jadi dampak secara tidak langsungnya bisa aja. Nah makanya kalau sebetulnya adakah dampak? Nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita faktor secara tidak langsung bisa saja terjadi. Itu. Ini, Dok. Ada beberapa mitos dan fakta nih di lapangan nih yang kita temui nih. Yang pertama nih, Dok, makan tiram atau minum jamu bisa menyembuhkan impotensi. Benar apa? Oke. Kita bahas. Ini ada 2 ya, ada tiram, ada jamu ya. Iya. Tiram itu kan salah satu makanan di seafood ya. Iya. Jadi makanan-makanan seafood itu salah satu makanan yang cukup baik untuk kesehatan penis dan kesehatan ereksi. Karena makanan-makanan seafood itu tinggi namanya tuh kandungan zinc, omega 3. Itu membantu ereksinya baik. Tapi dia nggak bikin langsung ereksinya instan, bagus. Nggak pernah kan kita makan tiram langsung ereksi keras. Betul. Pasti kenyang dulu, Dok. Kenyang dulu. Jadi jangan bayangin, makan tiram langsung ereksi keras. Nggak mungkin secepat itu. Dia menjaga kesehatan penis, betul. Nah, jamu ya. Ini yang sering jadi pertanyaan ya. Kita ini kan banyak melihat orang berjualan jamu ya. Banyak. Bahkan saya pernah melihat jamu itu ada yang jual namanya jamunya itu lapah manggutak. Betul. Kuda terbang ada juga. Kuda terbang lah. Kuda terbang. Waduh, terbang ya. Ya Allah ya. Jadi judulnya tuh macam-macam gitu ya. Saya pernah lihat ya. Nah, sebetulnya jamu itu kan kandungannya sering ada jahe, kunyit segala macam. Itu kalau untuk kesehatan penis bagus-bagus aja. Tapi sekali lagi tidak mungkin memperbaiki ereksi secara instan. Minum langsung ereksi keras tidak mungkin. Pertanyaannya, kenapa tuh kawan ulun ini nukar jamu lapah manggutak langsung kerasnya langsung? Padahal sebelumnya biasa aja. Kerasnya keras bener pulang. Jawabannya adalah karena di jamu-jamu tersebut dicampur bahan obat kimia. Obat kimia. Betul, obat-obat kimia yang untuk ereksi. Kalau Mas Dio lihat ya di berita tuh sering pernah baca nggak berita ada pria ditemukan meninggal setelah meminum obat-obat kuat? Ada. Pernah kan melihat ya? Sering tuh di headline ya. Betul. Itu selalu yang dikonsumsi kebanyakan itu adalah jamu-jamuan. Kenapa dia bisa meninggal? Satu, mungkin dia ada faktor penyakit jantung. 2, bahan obat kimianya tuh sering dosisnya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Berbahaya untuk kesehatan. Segala sesuatu terlalu tinggi bahaya untuk kesehatan. Paling sering pasien saya cerita yang konsumsi jamu matanya jadi merah, kepalanya pusing, badannya pegel-pegel. Itu khas efek samping penggunaan obat kimia untuk ereksi dalam dosis tinggi. Makanya saya pribadi nggak pernah menyarankan pasien-pasien konsumsi jamu kuat atau kopi yang bikin ereksi. Permen-permenan itu juga banyak banget yang jual. Coklat sekarang ada juga. Ada coklat ya. Nah ini ironis ya. Jadi ada sebuah coklat ya, merek ternama. Ini banyak banget yang konsumsi bahkan di Kalimantan Selatan ya. Pasien saya cerita. Coklat tersebut di Singapura itu tidak boleh masuk sama bagian kesehatan sana, sama pemerintahnya. Kenapa? Karena dalam coklat tersebut setelah diteliti ditemukan dalam kandungan coklat itu ada kandungan obat ereksi dengan dosis 40 kali lipat normal. Wow. 40 kali lipat. Bayangin aja kita minum obat 40 kali lipat dari dosis normal. Di Singapura tidak boleh dijual. Di Kalimantan Selatan dan sebagian Indonesia dijual bebas. Saya buka Google ada distributornya, bisa kita hubungi dapat. Jadi ironis banget bahan-bahan obat kimia yang obat keras dijual bebas dan itu dosis tinggi juga bisa berbahaya. Makanya untuk pemirsa sekalian, Bingka Warna saran saya jangan pernah ya konsumsi jamu-jamuan atau apa yang bisa mengklaim memperbaiki ereksi instan. Kalau kita mau yang alami-alami aja boleh, tapi kalau udah ada tulisan ereksi instan, sebaiknya hindari, besar kemungkinan ada bahan obat kimia. Gitu. Kalau yang beredar tisu itu tisu sihir. Tisu sihir. Nah, itu tisu sihir belum pernah dibongkar oleh pesulap merah tuh ya rahasianya apa ya. Tisu sihir ini kok bisa bikin lebih lama. Buat yang belum tahu ya, mungkin
bapak-bapak, ibu-ibu ada yang apaan tuh tisu sihir ya, betul. terutama ibu-ibu belum familiar ya. Jadi ya banyak orang pria tuh sering komplain, saya keluarnya cepat. Dia akan menggunakan alat sihir, namanya itu adalah tisu sihir. Tisu sihir ini dia diusap di penis, bikin penisnya jadi lebih lama durasi Usapnya ejakulasinya. bolak-balik atau searah aja? Tapi sebelumnya ini banyak kesalahpahaman ya Iya, betul. tentang masalah ejakulasi dini. Mas Dio, tahu nggak berapa menit penis masuk ke vagina yang disebut ejakulasi dini? Kira-kira aja nih. Di bawah berapa menit? Kira-kira 10-15? di bawah 10-15 menit. Iya. Salah. Oh. Bahkan di bawahnya lagi. Berapa? 2 menit di bawahnya lagi. 1 menit? Betul. Jadi banyak pria tuh 1 menit. ejakulasi Selesai. dini tuh 10 menit, 15 menit. Salah. Di bawah 1 menit. Penis masuk ke vagina, gesek-gesek, kurang dari 1 menit, keluar. Itu udah ejakulasi dini. Dan terjadinya berulang kali. Kalau kalian bisa ejakulasinya nahan 10 menit, 15 menit, itu sudah di atas rata-rata. Karena penelitian menunjukkan orang Eropa aja durasi ejakulasinya rata-rata 4 menit 30 detik. Oh. Kalau kita 5 menit 10 menit sudah di atas rata-rata. Banyak komplainnya kenapa? Karena kadang dia ingin lebih lama supaya bisa memuaskan wanita. Padahal salah. Kita mau membuat wanita orgasme bukan berarti kita harus ejakulasinya 10 menit, 20 menit, 30 menit. Asal di atas rata-rata 3 menit, 4 menit udah cukup, tapi kita harus memberikan rangsangan di tubuh-tubuh wanita supaya dia bisa membantu orgasme. Jadi keliru kalau kita pengen durasi lama. Nah, kembali ke masalah tisu sihir ya. Betul. Jadi nanti itu temanya panjang tuh, cara memuaskan wanita ya. Tisu sihir itu dia itu bikin penisnya jadi kebas. Kenapa? Karena tisu sihir itu ada kandungan anestesi. Oh, oke. Jadi bikin baal jar orang Baal. Banjar. Iya, Nah, betul. jadi baal artinya apa? Basa-basa sedikit Bal itu. Sudah dapat sehat. Betul ya. Jadi baal ini kita bikin penisnya nggak kerasa sehingga ketika digesek-gesek sini, akhirnya kita nggak merasakan gesekannya ini kenikmatan di penis. Akhirnya apa? Ejakulasinya lebih lama. Nah itu efeknya karena ada pembiusan atau anestesinya di daerah tisu sihirnya itu. Tapi efeknya apa? Kadang kalau penggunaan tisu itu sering bikin jadi malah wanitanya kena juga tisunya, basah juga. Akhirnya dia nggak ngerasa juga, jadi susah basah. Laki-lakinya juga kayak gesek tuh kayak nggak ada kenikmatan gitu jadinya. Karena apa? Baal betul penisnya. Nah itu penggunaan tisu sihir tuh sekali lagi penggunaannya biasanya untuk rasa baalnya tadi. Tapi tadi sebetulnya kalau kita udah normal ejakulasi 3, 4 menit, 5 menit udah normal itu. Kita nggak perlu untuk harus sampai 20 menit, 30 menit. Asal kita paham tekniknya, dijamin wanita bisa Terpuaskan. Nah, Seperti itu. Oke. Iya. Baik. Luar biasa. Langsung keringetan Mas Dio. Iya nih, ejakulasi. Aduh. Keringetan parah nih. Satu lagi dok. Iya. Mitos atau fakta Iya. tentang impotensi itu permanen kan? Oke, itu mitos. Mitos Ya. Jadi banyak pria yang kadang dia ngerasa kalau impoten ini bisa permanen. Sebetulnya salah. Pada prinsipnya yang namanya impotensi, kalau kita tahu akar penyebabnya, tangani akar penyebabnya, kita harapkan bisa membaik. Tapi hati-hati, penyakit impoten itu bisa memberat pada beberapa kejadian. Paling sering itu adalah pada pria-pria yang sudah membiarkan impotennya dalam jangka lama. Misalnya dia udah, penisnya bahkan nggak bisa keras, dibiarkan sampai 5-10 tahun, itu gangguan penisnya tuh semakin rusak, jaringannya semakin jelek. Akhirnya apa? Pengobatannya kadang perlu waktu lebih lama. Jadi pengobatan impoten yang sederhana tuh ada banyak. Ada yang dengan kita diskusi aja, ada yang dengan obat-obatan minum, ada yang dengan obatan suntik. Yang paling sulit kalau udah nggak mempan semua, itu ada namanya implan penis. Jadi kayak dipasang implan kayak mesin gitu. Kalau mau ereksi ditekan tombolnya nanti nyala. Itu udah yang pada orang-orang yang gangguan berat. Nah itu sudah pendekatan operasi pemasangan implan. Tapi sekali lagi tadi kalau kita masih tahapan awal, belum begitu lama, dan kita tahu akar penyebabnya kita tangani, maka sebetulnya impotensi ini sangat mungkin bisa diperbaiki. Bahkan bisa kita memuaskan istri seperti kita awet muda lagi Mas Dio. Oke, baik. Wah, luar biasa nih Sobat Sehat penjelasan dari Dr. Jeb nih. Ada beberapa pencerahan yang sudah kita dapat tentang impotensi itu tersebut. Jadi dok, masalah impotensi ini ada proses diagnosis awal kah atau deteksi dini kah bagi kita, bagi semua pendengar Sobat Sehat nih yang mungkin harus periksa ke dokter kah atau gimana itu dok? Tentang impotensi ini dok? Jadi gini, pada prinsipnya kalau kita ngerasa saat hubungan seksual mulai ada kendala, kok dengan istri kok aku penisnya agak susah ya. Seharusnya ada hubungan seksual dulu. Udah, kenapa? Hubungan seksual dulu berarti. Iya, kalau masturbasi kadang gini, menarik juga ya. Karena ada pasangan, kan? Ada pasangan saya yang dia tuh LDM, pisah dengan istri. Ya. Dia akhirnya menyalurkan hasratnya dengan melakukan masturbasi. Pada orang-orang yang impoten, mereka masturbasi juga susah kadang.
nggak bisa keras. Nah itu juga udah penanda itu. Betul. Jadi satu, kita bisa lihat kekerasan penis kita saat masturbasi atau hubungan dengan istri. Kemudian cek lagi ereksi pagi. Ya, nah kalau ereksi pagi kok mulai jarang, itu juga udah penanda jangan-jangan ada masalah di tubuh kita. Nah selain itu tadi juga ada faktor-faktor lain, kita ngerasa kok kita moodnya nggak stabil, mudah capek, mudah lelah, ngantuk-ngantukan terus, semangat kerja jadi turun, kinerja jadi nggak optimal. Itu penanda penurunan hormon yang kalau dibiarkan dalam jangka lama bisa menyebabkan gangguan ereksi. Segera periksa ke dokter aja. Dan ini bukan hal yang tabu karena nggak ada masalah dengan itu ya. Saya setiap hari meriksa penis dan buah zakar pria, konsultasi terkait masalah ereksi. Jadi nggak mungkin saya malah menganggap itu sesuatu hal yang memalukan. Itu hal yang normal dan lumrah banget, dan tentunya kerahasiaan pasien pasti akan diutamakan gitu. Oke, baik. Salah satu pencegahan awal nih dok, bagi pria apa untuk mengatasi impoten ini tadi? Pencegahan awalnya nih dok. Oke, jadi pencegahan awal yang pertama itu pasti kita atur dari pola makan. Sesuai nama jargon di sini, isi piringku. Iya. Jadi di sini isi piringku, kita tuh kadang makannya apa? Nasinya sejubung, lauknya sedikit. Nah itu pola makan yang salah. Kalau kita mau ereksinya sehat, banyakin dari protein daging-dagingnya, terutama daging ikan. Ikan itu bagus banget. Telur itu bagus banget ya. Terus kalau untuk buah-buahan yang bagus untuk ereksi kayak semangka, alpukat, kurma, blueberry kayak gitu-gitu, itu bagus juga untuk fungsi ereksi. Banyakin sayur-sayur hijaunya juga. Nah pola makannya dulu diatur, kurangi makanan yang diproses atau berpengawet. Misalnya kita ke supermarket ada yang dalam kemasan gitu ya, ada yang dalam kaleng-kaleng, itu berpengawet, itu nggak gitu sehat untuk kesehatan ereksi penis. Kurangi juga minuman-minuman yang manis, minuman kekinian, segala macam, kopi kita pakai gulanya banyak. Nah itu jangan. Kalau kebiasaan dalam jangka panjang itu tidak baik untuk kesehatan ereksi penis. Jadi banyakin daging, buah, dan sayur segar. Prinsipnya itu. Yang kedua, kalau kita mau mencegah dengan baik gangguan ereksi ini, jawabannya adalah olahraga, Mas Dio. Olahraga. Mas Dio olahraga atau jarang? Olahraga, lari sementara. Lari bagus untuk kesehatan ereksi penis. Tapi lari saja tidak cukup. Ya, lari idealnya kita lakukan itu, Mas Dio berapa kali seminggu lari? Seminggu sekali. Durasinya? Durasinya setengah jam. Setengah jam. Kurang. Jadi idealnya kita kalau mau olahraga aerobik yang memacu kerja jantung, durasinya seminggu itu 150 menit. 150 menit seminggu itu hidupnya. Iya. Jadi kalau misalnya Mas Dio bisa sekali seminggu, ya idealnya harus segitu langsung. Tapi kalau bisa dibagi seminggu 3 kali, sekali olahraga 50 menit. Itu olahraga aerobiknya. Satu lagi, ada olahraga yang spesifik meningkatkan testosteron. Itu adalah olahraga kekuatan. Nge-gym berarti. Betul, ngangkat-ngangkat beban, barbel, itu bagus banget untuk meningkatkan testosteron. Penelitian menunjukkan pada pria yang aktif olahraga, ngangkat beban-beban, testosteronnya akan terjaga lebih baik dibandingkan orang yang jarang olahraga. Lari bagus juga ya. Tapi ternyata kalau lari sekedar biasa aja tidak begitu signifikan meningkatkan testosteron. Kalau mau bagus ya, yang lari meningkatkan hormon testosteron, ada lari itu namanya tuh high intensity interval training. Jadi lari cepat, terus pelan, cepat, pelan. Nah, ada intervalnya seperti itu yang bagus untuk meningkatkan testosteron. Dan satu lagi, kadang pria lupa, ada latihan namanya itu latihan otot dasar panggul. Namanya latihan Kegel. Pernah dengar Mas Dio? Belum pernah dengar nih. Di familiar di ibu-ibu biasanya, di tempat Zumba, apa ada tuh senam Kegel. Ibu-ibu. Ibu-ibunya ngangguk-ngangguk tuh. Ya. Jadi banyak mereka tahu karena latihan Kegel itu dianjurkan untuk apa? Membuat vaginanya otot-ototnya lebih bagus gitu ya. Laki-laki juga sama, kita perlu senam Kegel karena senam Kegel ini membantu menjaga otot-otot yang berperan di fungsi ereksi dan ejakulasi. Bahkan pada pasien-pasien saya yang ejakulasi dini, saya anjurkan latihan senam Kegel di rumah supaya ereksinya bagus. Pertanyaannya, gimana cara senam Kegel? Pasti banyak yang belum tahu. Betul. Itu harus yang gerakan kayang gini-gini. Enggak, kita duduk bisa loh Mas Dio. Kita praktekkan aja ya. Gimana? Gini, Mas Dio sekarang bayangin nih, lagi kencing. Tiba-tiba kencingnya diputus, ditahan. Sakit dong. Betul sih. Ditahan kayak nahan kencing gitu ya. Nah, putus tahan. Kerasa nggak penisnya kayak bergerak? Iya kan, kayak gerak, kayak naik gitu. Itu otot panggul depan. Otot panggul belakang, bayangkan kayak kita lagi nahan kentut. Nah, merasa nggak kayak anus tuh kayak ngencing kram? Iya betul. Otot depan dan belakang dikontraksikan, tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Diulangi 5-10 kali sebanyak 3 set. Itu latihan Kegel. Bentar ya.
Ada yang bisa nyimak? Oke. Nah, latihan itu apakah tadi dok maksudnya tadi perumpamaan mau kencing kah atau enggak? Jadi bukan berarti kita harus nahan kencing atau apa ya? enggak ya. Seperti seolah-olah kita nahan kencing sensasinya. Karena bayangin kita pasti ngerasa kita tuh otot depan tuh kayak penisnya bergerak ketika kita nahan kencing. Nah seperti itu. Tapi bukan berarti nahan kencing ya. Setelah selesai kencing, bayangin penis kita kayak nahan kencing gitu, kayak memutus kencing. Karena satu penis bergerak. Nah itu otot depan, otot belakang kayak nahan kentut. Bukan berarti nahan kentut, bukan. Sensasinya seperti menahan kentut. Tahan itu depan belakang 5 detik, rilekskan. Ulangi lagi, tahan 5 detik, rilekskan. Jadi Mas Dio lagi santai di kantor, depan laptop. Itu posisi duduk ya? Iya, duduk bisa, tiduran bisa gitu ya. Itu ngebantu banget kayak gala itu. Gitu ya. Jadi otot kita tuh kalau nggak dilatih nanti malah makin mengecil. Usia tua apalagi otot kita semakin rentan mengecil kalau nggak digunakan, kita duduk terus, mager-mager. Nah, itu nggak sehat juga. Makanya kita harus latih semua otot kita. Biar ada pengeluaran nih dok. Nah, bujur benar Mas Dio. Iya. Oke, baik sobat sehat, sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tentang impotensi ini tadi, penjelasannya, pencegahannya, penanganannya maupun mitos atau fakta di lapangannya dok ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari pendengar Bingka Warna dok. Saya umur 35 tahun, sering merasa cemas sebelum berhubungan. Ya. Kadang bisa ereksi, kadang enggak. Itu normal nggak sih dok? Apakah itu termasuk impotensi? Ya. Jadi kalau ini udah sering cemas, terus tadi apa keluhannya? Bisa ereksi, bisa enggak gitu. Oh, kadang ereksi, kadang enggak. Gitu. Kalau misalnya ya saat berhubungan seksual lebih dari 70%, artinya dari 10 kali hubungan hampir 7 kali selalu gagal, ada kendala, itu udah penanda disfungsi ereksi. Apalagi kalau udah lama sampai 3 bulan lebih, itu udah. Tapi kalau saya prinsipnya kalau pria udah ngerasa ada gangguan, sebaiknya pertimbangkan langsung konsul ke dokter, jangan malah nunggu kelamaan. Semakin awal ditangani itu semakin baik ya. Nah, kenapa tadi pada usia 35 tahun sebetulnya usia yang masih relatif muda kok betul. dia udah ada gangguan, bisa faktor psikis atau pikiran. Tapi jangan salah, saya beberapa kali nemuin pria usia 35 tahun hormon testosteronnya udah rendah kayak pria usia 60 tahun. Jadi udah kayak kakek-kakek hormonnya itu. Iya, hormon. Masih muda, 35 tahun, tapi hormonnya itu bensinnya ketika dicek udah kayak kakek-kakek usia 60 tahun. Kenapa? Karena orang tersebut gemuk, obesitas. Obesitas itu bikin hormon kita makin turun. Tambah lagi kebiasaan-kebiasaan buruk kayak konsumsi alkohol, kita merokok, jarang olahraga, itu stres tinggi, bikin testosteron turun. Beberapa kali saya nemuin pria usia muda hormon testosteronnya udah rendah banget kayak kakek-kakek. Makanya ayo kalau mau kita jaga pola hidup sehat dari sekarang, itu bagus banget untuk kedepannya gitu. Oke nih dok, saya baru inget di tempat kita dok, perokok aktif itu banyak. Kan sudah tertulis sih dok, merokok menyebabkan impotensi. Betul. Bagi pendengar sobat sehat yang lagi ngerokok nih, apakah itu benar dok ataukah tidak secara langsung atau gimana dok? Valid banget. Gitu. Valid banget Mas Dio nih, Mas Dio keren nih bahas itu ya. Jadi saya sendiri nggak ngerokok ya. Saya nggak ada masalah orang mau merokok atau apa. Tapi saya minta kalau orang mau merokok, satu, jangan kita jaga ego kita, jangan malah merugikan orang lain. Jadi banyak pasien saya yang rusak spermanya. Dia cerita, saya nggak ngerokok dok, tapi kantor saya tuh isinya merokok semua, saya kepaksa kehirup di dalam ruangan. Nah kasihan kan pada pasien-pasien. Jadi ayo yang merokok jaga untuk punya ruangan sendiri ya, atau di luar, jauhi orang-orang yang nggak merokok untuk jaga. Nah, apakah merokok bisa menyebabkan impotensi? Jawabannya iya. Jadi rokok itu merusak pembuluh darah penis. Pembuluh darah? Iya, jadi pembuluh darah di penisnya itu nggak bisa meregang untuk bisa membesar gitu ya. Akhirnya susah ereksi. Tapi dampaknya tidak timbul instan. Bukan berarti ngerokok sebungkus langsung gangguan ereksi, enggak. Timbulnya 5-10 tahun akan datang. Makanya untuk kalian pria-pria jangan sombong. Itu aku berokok lihat bagus saja. Tetanggaku berokok sehari 3 bungkus, anaknya 5 teh. Iya, bagus saja. Betul. Sekarang bagus. 5-10 tahun lagi bisa besar kemungkinan ada gangguan ereksi. Di masa tua dia nanti. Betul, apalagi kalau dia pola hidupnya semakin jelek, itu akan semakin cepat. Ya, makanya kalau saran saya kalau untuk orang yang merokok, kalau kalian ingin menjaga kesehatan sperma, ereksinya sehat, pertimbangkan stop total. Baik rokok atau rokok elektrik, stop total. Gitu. Rokok elektrik berpengaruh juga. Sama, pengaruh juga untuk sperma jelek juga, untuk fungsi ereksi juga jelek. Apakah kandungan nikotinnya itu dok yang mempengaruhi salah satu? Iya, jadi pasti kandungan-kandungan di dalam zat rokok ataupun rokok elektrik itu sama-sama jelek juga ya. Jadi ya ada beberapa orang, oh ini kan kandungan rokok elektrik dia ada yang nikotin free segala macam gitu ya. Tapi kalau saya pribadi menyarankan kalau bisa hindari rokok dan rokok elektrik itu lebih rekomendasi.
gitu. Prokopasif termasuk juga tadi. Prokopasif itu dia spesifik ke bisa mengganggu kualitas sperma. Kualitas. Betul. Jadi pada pasien-pasien program hamil dia kebanyakan ngirup asap prokopasif. Nah itu nanti bisa mengganggu kualitas spermanya dalam jangka panjang. Gitu. Untuk kualitas sperma nih dok, mungkin sobat sehat mau tahu juga nih kualitas sperma yang baik itu seperti apa gitu dok. Nah itu ada yang menyebutkan kental itu bagus, encer itu bagus, yang mana kita bahas ya. Jadi kalau kita mau tahu sperma yang bagus apa enggak, sebetulnya harus di laboratorium dilihat spermanya gerak apa enggak. Tapi ada loh sebagai screening awal dengan mata telanjang. Yang pertama banyaknya air mani, normalnya minimal berapa kira-kira Mas Dio? Waduh, berapa? Nggak pernah ngukur. Nggak pernah ngukur. Ada pernah ngukur. Jadi normalnya air mani minimal ya itu adalah 1,4 ml minimal. Itu hampir kayak seperempat sendok teh. Oke. Sedikit. Ya, setengah sendok teh tuh 2,5 mili, seperempatnya kira-kira 1,25. Jadi kalau udah di atas 1,4 mili, udah hampir seperempat sendok teh lebih, itu udah normal. Jadi jangan banyak pria-pria, dok air mani saya dikit, saya pengen yang banyak mencurhat itu. Ya nggak bisa, jangan pakai standar yang salah. Kalau udah lebih dari 1,4, itu udah air mani yang normal, banyaknya dulu. Yang kedua warna air mani yang normal apa Mas Dio? Biasa saya temui itu putih itu dok. Putih kan ya? Betul. Putih seperti apa? Putih seperti susu. Valid 100 buat Mas Dio ya. Artinya sehat. Jadi warna air mani itu yang sehat putih mutiara, putih susu, kadang juga agak keabu-abuan, itu yang normal. Yang jelek itu adalah kalau misalnya nih warna air maninya putih kekuningan. Atau putih kecoklatan atau putih kehijauan. Kecampur susu kental manis enggak? Susu kental manis putih. Ya kok bisa kecampur ya. Jadi kalau warnanya udah berubah jadi kekuningan, kecoklatan itu tanda infeksi. Nah, hati-hati ya. Nah, itu dari warna. Yang ketiga, pasti Mas Dio hafal. Bau air mani. Baunya seperti apa baunya? Kalau di cium-cium seperti pandan gitu loh. Iya, valid 100. Itu betul. Jadi wangi air mani yang normal itu kadang seperti pandan atau seperti cairan pemutih. Ya, itu normal. Itu normal berarti. Normal, sehat itu ya. Dari bau itu dok ya. Betul, tapi kalau baunya amis, nah itu udah tanda jangan-jangan ada permasalahan, ada infeksi. Ya. Nah, itu dari baunya. Nah, terakhir yang masalah kekentalan ya. Saya mau nanya nih, air mani yang normal, kental apa encer Mas Dio? Kalau saya temui itu kental sih. Kental sih. Ya. Jadi kalau encer itu gimana gitu? Jadi banyak orang yang anggap air mani itu kental itu adalah normal. Jadi gini, kita harus tahu dulu, air mani waktu awal keluar betul kental. Bahkan ada kayak gel-gelnya. Betul. Perhatiin kan? Betul. Ada. Itu hal yang normal. Tapi biasanya selang kurang dari 20, 30 sampai 60 menit, air mani yang kental itu akan mencair. Jadi encer. Yang agak kayak jelly-jelly itu? Iya, akan mencair. Cuman kita kan nggak pernah perhatikan kan ya. Biasanya udah ke istri atau kalau kalian yang ejakulasi mandiri udah dilap duluan gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita tunggu air mani yang kental, dia akan mencair dalam kurun waktu 30 sampai 60 menit. Nah, kalau ditunggu 30 sampai 60 menit masih tetap kental banget, itu kelainan. Normalnya air mani setelah ditunggu 30 sampai 60 menit kita regangkan, dia itu harusnya kurang dari 2 cm. Udah lepas. Tapi kalau udah kita tunggu sejam masih kok 4 cm kental banget, itu kelainan. Gitu lagi dok ya. Iya betul. Jadi banyak yang salah. Saya pengen air maninya kental banget yang lama dok. Itu sebetulnya kelainan. Oke. Wah luar biasa saya ternyata dok ya. Panjang istilah masalah imunitas. Satu lagi dok. Pertanyaan sobat sehat. Apakah sering nih masturbasi itu bisa menyebabkan impotensi? Iya. Jika impotensi, berapa lama pengobatan yang biasa dilakukan atau berlangsung dijalani oleh penderita nih dok? Jadi kalau yang kebiasaan masturbasi itu tidak akan mengakibatkan gangguan impotensi secara langsung ya. Atau impotensi mengganggu sperma, kualitas sperma tidak. Saya berani jamin tidak juga ya, karena sperma itu selalu diproduksi terus setiap hari. Kalau ada gangguan sperma, besar kemungkinan ada faktor lain di tubuhnya yang mengakibatkan spermanya jelek. Nah, berapa lama sih pengobatan impotensi? Jawabannya tergantung tiap orang. Ya, kalau misalnya dia faktornya itu karena faktor kecemasan atau psikis, biasanya saya akan ketemu juga dengan pasien, saya akan jelaskan apa pemahaman yang keliru, saya berikan nasihat. Kalau pasiennya udah percaya diri, maka harusnya bisa perbaikannya lebih cepat. Tapi kalau pada orang-orang yang dia mungkin kecemasannya cukup panjang, mungkin perlu waktu untuk konsultasi beberapa kali supaya kecemasannya itu hilang. Nah, tapi kalau pada pria-pria yang ada gangguan pembuluh darah atau hormon, itu tergantung. Kalau pada yang terapi hormon biasanya tercapai yang optimal banget setelah 2-3 bulan rutin suntik 3 minggu sekali.
Itu kerasa ereksinya bagus. Disuntikan pertama biasanya kerasa gairahnya membaik sama ereksi paginya mulai ada. Tapi kalau untuk yang bagus banget biasanya 2-3 bulan. Tapi kalau yang gangguan disebabkan karena pembuluh darah, karena misalnya penyakit darah tinggi, kencing manis, itu jawabannya adalah harus penyakitnya ditangani dulu. Kalau dia ada darah tinggi harus diobati sampai normal. Gula tinggi harus ditangani sampai kembali optimal. Karena kalau dia masih tinggi tapi ereksi yang nggak diperbaiki, kalau misalnya nih ada gangguan ereksi tapi ada penyakit diabetesnya nggak ditangani, susah membaik. Gitu. Banyak pasien yang datang ke saya usia 40-50 tahun, dia datang dengan impoten, saya cek darah ternyata ada diabetesnya. Dia nggak tahu sebelumnya. Nah, mempengaruhi berarti pengaruh banget diabetes, gula, kolesterol, asam urat, 4 penyakit itu pengaruh banget ke gangguan ereksi. Makanya untuk pria-pria saran saya penting untuk screening gula, kolesterol, asam urat, tensi kan di puskesmas aja udah bisa. Iya betul. Nah, apalagi sekarang ada cek kesehatan gratis. Betul, gratis ya dari pemerintah menyediakan, bisa cek ke sana, udah cek aja. Kalau kalian usia 40 tahun minimal setahun sekali saran saya. Usia muda 30-40 tahun boleh 2 tahun sekali kalau nggak ada faktor penyulit. Saya pribadi setahun sekali selalu cek terus kesehatan. Gitu. Oke, baik. Sobat Sehat, luar biasa nih penjelasan tentang impotensi dalam mencegah mengobatinya juga. Kita mungkin orang awam atau baru pendengar tentang impotensi ini sudah cukup banyak ya. Sobat Sehat, mungkin terakhir nih Dr. Jeb, pesan khusus untuk pria yang sedang mengalami impotensi atau yang mau bicara atau yang mungkin ingin mengetahui tentang impotensi itu tersebut bahayanya juga apa nih pesan terakhir dari dokter? Jadi untuk kekawanan yang mungkin merasa ya atau menderita kok ada ereksinya mulai ada gangguan, saran saya pertama komunikasikan dengan baik, komunikasikan dengan pasangan, jangan salah malah timbul konflik ya. Kadang sering wanita tuh karena prianya impoten, dia nggak mau komunikasi dengan baik, timbullah asumsi-asumsi negatif. Kamu selingkuh ya? Kamu udah bosen ya sama aku? Atau malah yang paling parah, kamu suka sesama jenis ya? Beberapa kali saya nemuin wanita akhirnya menuduh tersebut. Yang konsultasi nih dok ya? Iya, karena apa? Kurangnya komunikasi pada pria yang mengidap impotensi. Komunikasikan dulu apa faktor penyebabnya, apakah ada kecemasan, komunikasikan dengan pasangan, dan ayo berobat semakin cepat semakin baik. Karena tadi kalau kita dibiarkan malah akan timbul dampaknya yang lebih serius, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga hubungan dengan istri. Kalau kita mau menjaga hubungan yang baik sehat sampai kita lanjut usia dengan pasangan, salah satu kunci kebahagiaannya itu adalah memiliki hubungan seks yang berkualitas. Gitu. Baik Sobat Sehat. Terima kasih obrolan keren kita nih bersama Dr. Jeffrey Albari, spesialis andrologi ya. Semoga ya pendengar yang kita cintai, yang kita sayangi juga nih lebih terbuka lagi, lebih sadar lagi akan menjaga kesehatan seksualnya nih dok ya, berarti ya menjaga pola makan juga dok ya, menjaga pola makan mungkin itu justru menjadi awal untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Sobat Sehat semuanya, terima kasih sudah mendengar obrolan kita nih bersama Dr. Jeff, mungkin yang lebih dikenal umum di dunia medsos dok ya. Jangan lupa follow podcast kita Dinas Kesehatan Prof Kasa dan Instagram kita juga. Nantikan episode-episode selanjutnya yang mungkin lebih menarik lagi, lebih menghibur lagi bagi pendengar Sobat Sehat semua. Saya Dio pamit, tetap sehat, tetap kuat, dan ingat, stay healthy, stay confident. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.